Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baiklah, untuk pelanjutan kita pelatihan tentang dakwah atau retorika dakwah. Sekarang kita masuk ke khatib Jumat ya, atau persiapan menjadi khatib Jumat. Sebab mau nggak mau kita sebagai mahasiswa muslim harus siap ya, suatu ketika kita berada di sebuah masjid atau khatibnya tidak berhalangan, tidak datang, jangan sampai Jumat itu batal atau bubar pada kita bisa untuk menjadi khatib Jumat. Nah, untuk itu kita perlu persiapan ya. Kalau memang kita sudah dijadwal atau memang kita sholat di sebuah masjid ya, pertama kita menyiapkan topik. Kita usahakan topik yang dibahas pada khutbah Jumat adalah topik yang sedang panas minggu itu, sebab dianggap Jumat itu sama dengan hari raya umat Islam. Jadi kita bahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di minggu itu, misalnya tentang minyak goreng ya, atau tentang kondisi global dunia Islam gitu. Tentu kita bahas supaya menjelaskan kepada masyarakat ada mereka dapatkan ketika mereka ikut Jumatan tersebut. Yang kedua, mengumpulkan materi ya. Kita ambil nanti ayat Quran yang berkenaan dengan hal-hal yang kita bicarakan. Demikian tentang kerukunan, kita bicara surah Al-Kafirun ya. Tentang puasa kita bicara kutiba alaikumusiyam gitu. Kita cari hadisnya dan beberapa pendapat ulama sesuai dengan topik yang kita bahas. Lalu kita coba membuat kerangka khutbah ya, biar kita tidak melebar kemana-mana. Sebab khutbah itu disunahkan memang pendek, sholatnya panjang. Jadi banyak juga khotib itu yang melebar kemana-mana gitu, jadi tidak fokus kepada yang dibahas. Yang keempat, perlu latihan menguasai materi dengan baik ya. Jadi ucapan, intonasi kita ya, bahasa yang kita gunakan, usahakan yang bisa ditangkap oleh jemaah. Makanya masih ada beberapa masjid yang menggunakan bahasa Arab ya. Jemaahnya nggak paham itu, berarti nggak ada pesan yang ditangkap oleh jemaah tersebut ketika mereka pulang dari masjid gitu ya. 5. Latihan sebelum tampil khutbah, penting ini. Jadi kita pura-pura di rumah ya, di atas meja kita jadikan mimbar, latihan di rumah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa itu nggak perlu latihan lagi. Kalau sudah nanti 10 kali misalnya kita pernah khutbah, apalagi sudah rutin jadwal tiap Jumat, nanti nggak perlu lagi kita latihan gitu, karena langsung mungkin bisa gitu. Tapi perlu juga kita membuat catatan kalau nanti tiba-tiba blank di tengah khutbah gitu. Nggak perlu latihan juga, sebab kalau pertama itu biasanya agak grogi ya, agak takut gitu. Tapi kalau sudah terbiasa seperti naik sepeda, kalau sudah biasa nanti khutbah itu menjadi hal biasa gitu. Yang keenam, menyiapkan mental. Ingat ya, kita melaksanakan tugas wajib, jadi jangan sampai batal juga. Kita harus berwudu, mental kita harus kuat ya. Kadang-kadang setiap omong kita kan didengar sama jemaah, jangan sampai kita grogi dan perasaan kurang gitu ya. Selanjutnya, berdoa sebelum tampil penting untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Ya Allah, mudahkanlah khutbah saya ini. Kalau perlu kita baca Allahumma yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, doa Nabi Musa kepada Allah. Begitu. Nah, setelah kita itu persiapan tekniknya ya, kita persiapan. Lalu kita lihat khutbah dan ceramah efektif itu pertama, pesan tersampaikan dengan jelas. Jadi apa maksud kita membahas kita membahas tentang puasa, berarti kita akan mengambil ayat-ayat berkenaan dengan puasa. Apa hikmah puasa, kenapa Allah nyuruh kita puasa, kenapa 1 bulan, silakan kita bahas. Atau kita bicara tentang kondisi negara misalnya gitu ya, bagaimana Allah menurunkan khalifah, apa maknanya, itu silakan. Yang harus ada pesan yang kita sampaikan dengan jelas, nggak usah bertele-tele. Yang kedua, manfaatkan waktu secara bijak. Biasanya kalau di Indonesia itu 15-20 menit itu sudah terlalu panjang ya, tambah dengan doa biasanya 25 menit. Tapi kalau di Timur Tengah memang agak lama, biasanya setengah jam sampai 5 menit gitu ya. Mereka terbiasa lama mendengarkan khutbah. Sehingga memang sunnahnya kata Rasulullah, khutbah kita pendekkan, sholat nanti kita panjangkan biasanya. Yang ketiga, fokus dan tidak bertele-tele. Nggak usah kita pokoknya kita bahas saja apa yang kita sampaikan ke masyarakat, dan tidak usah bertele-tele ya, mau lari ke sana lari ke sini. Kalau ceramah sih silakan, nggak apa-apa. Supaya ini khutbah ini adalah rukun wajib untuk khutbah Jumat. Jadi kalau ceramah orang penceramahnya jalan sana jalan sini, kita untuk menunjuk tangan aja nggak boleh, sampai ini itu nggak boleh, kecuali menunjuk untuk lafaz Allah itu disilakan. Bahkan nanti kalau berdoa
nggak usah begini kita khotib ya, cukup tangan kita letakkan gitu. Nah, ini nggak boleh kita seperti ceramah bebas ngomong tangan ke sana, tangan ke sini, Islam atau nggak boleh. Memang khotbah ini banyak aturannya. Yang keempat, menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Makanya khotbah itu kan penyampaian materi kepada jemaah. Yang kita sebut tadi ya, masih banyak yang menggunakan bahasa Arab ya, karena Rasulullah dulu orang Arab ya, memang mereka orang Arab paham, kalau kita kan nggak paham gitu. Kadang-kadang di beberapa masjid di Jakarta ini ya, yang masih menggunakan bahasa Arab pakai teks, jamaahnya nggak paham apa-apa gitu. Ke sana malah pindah tidur doang gitu. Nah, kita usahakan menyesuaikan materi, bahasa, dan cara penyampaian dengan audien gitu. Nah, ini tentang teknik persiapan dan khotbah dan ceramah efektif ya. Nah, sekarang kita lihat adab, syarat, dan rukun khotbah ya. Pertama, adabnya adalah memakai pakaian yang suci, bersih, dan berwibawa. Ya, syaratnya harus ada rukun khotbahnya nih, syarat dan rukun khotbah. Jadi pakaian kita tuh harus yang, kalau Rasulullah biasanya cuma senang yang putih ya, dan usahakan lengan panjang. Sebenarnya nggak apa-apa sih lengan pendek, tapi karena masyarakat nggak terbiasa. Jangan sampai nanti diturunkan di tengah khotbah. Khotbah disampaikan dengan singkat, padat, dan jelas. Khotbah disampaikan dengan tegas dan antusias. Bahkan kata para ulama, khotib itu harus seperti memimpin perang, semangat. Khotbah itu semangat, nggak loyo gitu. Nah, jadi harus dengan bahasa yang keras, dengan suara yang tegas gitu ya. Harus seperti memimpin perang, seperti itu ulama menjelaskan ya. Nah, dalam syarat Jumat itu nanti khotbah disampaikan ketika telah masuk waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur sah. Khotbah adalah seorang laki-laki yang imamahnya sah, misalnya muslim, balik berakal, nanti duduk di antara dua khutbah ya, dengan tumakninah. Nanti ada syarat seperti itu. Selanjutnya khutbah dilakukan secara berturut-turut ya. Jadi nanti membaca Al-Fatihah, syahadat, salawat, wasiat takwa, baru itu ditutup nanti dengan doa. Khutbah berdiri. Jadi diusahakan khotib itu selalu berdiri. Sebab Rasulullah wataraku qaimah dan sholat Jumat beliau berdiri khutbah Jumat, jadi nggak boleh duduk. Kalau khotibnya sudah tua nggak mampu ya mungkin itu uzur ya. Tapi kalau sudah tua, buat diberikan kesempatan kepada yang muda. Khutbah bersih dari hadas dan najis, harus wudhu dulu. Khotib harus menutup auratnya. Kalau rukunnya silakan nanti membaca hamdalah, syahadat, salawat, wasiat takwa. Sebenarnya wasiat takwa itu kan usikum kalau nggak perlu, sebab isinya sudah wasiat takwa sebenarnya. Membaca Quran di khutbah pertama dan kedua, dan doa nanti orang-orang mukmin khutbah kedua. Sedangkan sunnahnya seorang khotib hendaknya menyampaikan khutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Kalau di Timur Tengah tuh pakai jenjang yang tinggi itu deh, biar kelihatan sama-sama jemaah. Khutbah disampaikan dengan singkat, fasih, dan jelas ya. Artinya dengan bahasa yang enak didengar oleh sahabat. Ketika disunahkan mengucapkan salam kemudian duduk kembali sebelum mulai khutbah. Nanti ketika muazin azan dulu baru nanti kita melanjutkan. Dan khutbah disampaikan dengan suara yang jelas lantang sehingga para jemaah sholat dapat mendengarkannya dengan baik. Makanya seperti tadi adalah seperti kita memimpin perang ya, seperti itu para ulama menjelaskan. Yang kelima, memendekkan khutbah dan memanjangkan sholat. Nah, inilah di antara adab, syarat, rukun, dan sunnahnya kalau kita menjadi khotib Jumat. Jadi kita jelaskan, teman-teman yang sudah belajar punya kewajiban ya, kalau suatu saat khotibnya berhalangan, lalu takmir misalnya, siapa yang bisa khotbah? Harus nunjuk tangan langsung. Kalau sampai bubar, kita yang berdosa karena kita sudah bisa. Cuma bacakan ayat, sampaikan, nggak perlu lama-lama. Setelah sampai langsung doa khotbah kedua, langsung azan, udah selesai. Nah, ini kewajiban kita setelah tahu kita rukun dan syarat khotbah dan teknik persiapannya tadi ya, kalau memang kita sudah dijadwal. Tapi kalau mendadak begitu, yang apa ingat saja ayat, bacakan misalnya surat wal asri, jelaskan apa makna wal asri, itu doa selesai ya, itu sudah memenuhi rukun. Setelah rukunnya terpenuhi ya udah, kita sudah selesai, nanti lanjutkan dengan sholat Jumat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.